Welcome back everybody to Neutrality. Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Hari ini, untuk pertama kalinya, bersama Profesor Wang Wen, Dekan Institut Studi Keuangan Chongyang di Universitas Renmin, Tiongkok. Profesor Wang, selamat datang. Professor Wang, welcome. Thank you. 你们好乜嘢？啲乜事怪就到Bushi's Time and IB series. Give me. It's fantastic to have a Chinese scholar here. Sungguh luar biasa bisa menghadirkan seorang cendekiawan Tiongkok di sini. Dan Anda adalah, sebenarnya, Anda memang salah satu orang yang sangat cermat dalam mencoba menganalisis hubungan internasional. Karena itu, saya ingin bertanya kepada Anda, terutama sedikit tentang hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat saat ini. Mungkin kita mulai dengan Donald Trump, karena sulit untuk melewatinya begitu saja. Menurut Anda, bagaimana sebenarnya masyarakat Tiongkok memandang pemerintahan Trump yang kedua? This is a very important question. Trump is Ya, ini pertanyaan yang sangat penting. Anda tahu, Trump sangat terkenal. Dia juga sangat terkenal di Tiongkok. Setiap orang Tiongkok mengenalnya. Tetapi masalahnya, secara bertahap, dibandingkan 8 tahun lalu atau 2 tahun lalu ketika dia kembali menjabat, saya kira masyarakat Tiongkok kini telah membentuk banyak kesepahaman tentang Trump 2.0. Izinkan saya menyampaikan beberapa kesepahaman dari pandangan masyarakat Tiongkok mengenai Trump 2.0. Pertama, Trump 2.0 adalah ledakan terkonsentrasi dari kontradiksi yang melekat di dalam sistem Amerika. Kebijakan transaksional America First dengan cepat mengikis kepemimpinan global Amerika. Seperti yang saya katakan, dibandingkan Trump 1.0 yang menjabat pada tahun 2017, Trump 2.0 tidak lagi semata-mata berdampak pada kalangan elit Washington, melainkan merupakan transformasi sistematis terhadap aturan tata kelola Amerika Serikat, pembersihan sistem jabatan publik federal, dan ekspresi keuangan eksekutif tanpa bas. Jadi sekarang, kita tandang ke aksesnya percendikiawan Tiongkok. in position of reciprocal tariff on allies and a significant reduction in global public goods investment. So now we can see from the Chinese people, especially Chinese scholars, most of the Chinese academics agree that Sebagian besar akademisi Tiongkok sepakat bahwa semua kebijakan Trump didorong oleh kepentingan elektoral dan komersial jangka pendek. Tidak ada perencanaan tata kelola global untuk jangka menengah atau panjang. Kebijakan-kebijakan ini secara aktif merusak kerangka tatanan global yang dibangun Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Secara objektif, hal itu mempercepat proses multipolarisasi. Jadi, menurut saya, bagi masyarakat Tiongkok, terutama para cendekiawan Tiongkok, setelah ini Presiden Trump sedang menghancurkan hegemoni mereka. Menurut saya, itulah glad penting dan mengenai Trump 2.0. Very important consensus on Trump 2.0. There are people Anda tahu, ada orang-orang di lingkungan saya dalam gelembung YouTube ini yang mencoba menganalisis hegemoni Amerika Serikat. Mereka berpendapat bahwa secara keseluruhan, Trump tidak terlalu istimewa. Karena pada dasarnya, pemerintahan Trump melanjutkan pendekatan hegemonik ini. Perang terhadap Iran, perang proksi terhadap Rusia, serta upaya melemahkan tatanan global yang sudah tidak lagi menguntungkan Amerika Serikat. Jadi, ini masih semacam kelanjutan dari ekspansionisme Amerika Serikat, juga peningkatan retorika perang terhadap Tiongkok. Pangkalan-pangkalan Amerika Serikat tidak akan hilang, dan guncangan energi juga justru menimbulkan masalah bagi ekonomi Tiongkok. Menurut Anda dan para cendekiawan Tiongkok, bagaimana argumen seperti itu? Apakah ini hanya versi terbaru dari strategi jangka panjang? Atau ini Donald Trump sebagai semacam pemerintahan yang sangat aneh? Isang space da, alabis memperkit kepentingan Amerika Serikat, ausable tone. That's actually harming US interests more than it helps. I agree with you. Ya, saya setuju dengan Anda. Anda tahu, bagi sebagian besar akademisi Tiongkok, mereka berpandangan bahwa bersaing dengan Tiongkok adalah konsensus strategis jangka panjang di antara dua partai di Amerika Serikat. Namun masalahnya, pola pikir transaksional ala pebisnis dari Trump 2.0 membuka ruang negosiasi yang lebih dapat dikendalikan dalam persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Baik Biden maupun Trump
logika mendasar Amerika Serikat yang menempatkan Tiongkok sebagai pesaing strategis utamanya tetap tidak berubah, seperti yang baru saja Anda sebutkan. Namun, perbedaan terbesar dibanding era Biden adalah Trump tidak terpaku pada konfrontasi ideologis. Semua negosiasi diukur berdasarkan keuntungan ekonomi dan pertukaran timbal balik. Pada 2025, maksud saya, tahun lalu, Amerika Serikat menaikkan tarif atas barang-barang Tiongkok menjadi 145%. The US raised the tariff on Chinese goods to 145%. However, many US domestic business protect. Namun, banyak pelaku usaha domestik di Amerika Serikat memprotes, dan tekanan inflasi memaksa Amerika Serikat untuk secara aktif mengupayakan beberapa putaran perundingan dagang dengan Tiongkok. Jadi, saya pikir ada banyak kasus yang mengonfirmasi penilaian kita bersama. Sikap keras Trump terhadap Tiongkok adalah sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan sebenarnya adalah memperoleh keuntungan ekonomi. Jadi, ini membuka ruang bagi hubungan Tiongkok-Amerika Serikat untuk mengelola perbedaan dan menjalankan kerjasama pragmatis di bidang-bidang tertentu. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah, karena Anda menyebut soal pembendungan atau yang disebut strategi persaingan oleh Trump. Namun sekarang, dari pihak Tiongkok, kami berpikir bahwa tekanan eksternal yang menyeluruh itu belum. Jadi itulah yang membuat kami semakin percaya diri. Lihatlah. China's development. Instead, it has forced us to build a safer, more diversified and independent development system, transforming pressure into long-term growth resilience. So that's what make us more and more confident. Look at the conditions happened in the past 8 years. Perubahan itu terjadi dalam 8 tahun terakhir. Saya beri Anda satu contoh. Ketika Trump meluncurkan perang dagang pertamanya pada 2015, ada kecemasan besar dalam opini publik Tiongkok. Namun, bagaimana hasilnya pada 2026? Maksud saya tahun ini. Blokade itu justru mendorong inovasi mandiri. Tiongkok sedang bangkit dalam semikonduktor, kapal, kendaraan energi baru, fotovoltaik, robotika, model skala besar, dan lain-lain. Jadi, saya tidak tahu apakah Anda membaca artikel saya yang sangat menarik, yang ditulis tahun lalu, dan dikutip oleh media di lebih dari 20 negara, termasuk The Economist. Artikel saya tahun lalu berjudul, "Terima kasih kepada Trump karena telah membuat Tiongkok hebat kembali." Artikel itu menyatakan bahwa tekanan eksternal yang ekstrem tidak dapat menghambat modernisasi ala Tiongkok. Sebaliknya, tekanan itu memungkinkan kami menutup kesenjangan dalam rantai industri kami, memperluas kerjasama global, dan mempatit embalik verifikans dan strategis kami. Leap in our strategic resilience. Hey, just a very quick note, the best way to support Hai, sekadar catatan singkat. Cara terbaik untuk mendukung kanal ini adalah dengan mendaftar ke Substack gratis saya. Anda juga bisa membantu lewat langganan berbayar di sana, atau membeli merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai jumpa di sana. Jadi ya, itu judul yang sangat bagus untuk artikel yang sangat bagus. Dan sebenarnya, itu membuat saya bertanya-tanya, apakah Anda dan para sarjana Tiongkok lainnya semacam berpikir, terima kasih, Trump, karena menjadi guru tanpa ingin menjadi guru. Apakah itu semacam sentimen yang saat ini ada di Tiongkok? Bahwa oke, kita bisa belajar banyak dari apa yang terjadi di sana. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin. what's going on over there, let's make the best out of it. Well, yes, I agree with you. Nowadays, Ya, saya setuju dengan Anda. Sekarang ini, semakin banyak warga Tiongkok yang ketika menghadapi Trump 2.0, semakin percaya diri. Saya harus menyampaikan satu fakta. Tiongkok mungkin lebih pandai menghadapi Amerika Serikat daripada Amerika Serikat menghadapi Tiongkok. Tiongkok tidak takut pada Trump 2.0. Sebaliknya, Tiongkok telah berhasil merespons perang dagang Trump, perang teknologi tinggi, serta berbagai upaya pengekangan dan penindasan lainnya. Jadi, menurut saya, rasa percaya diri ini adalah kepercayaan diri yang proaktif dalam menghadapi persaingan dari luar. Seperti yang saya katakan, 8 tahun lalu, ketika Trump 1.0 berkuasa, saat menghadapi perang dagang yang tiba-tiba, Tiongkok merespons dengan lebih positif dan memanfaatkan situasi. Perceivably and took advantage of the situation. However, enter the Trump 2.0
Namun, setelah siklus Trump 2.0, Tiongkok telah belajar untuk secara proaktif membentuk hubungan Tiongkok-Amerika Serikat. Izinkan saya memberi beberapa contoh. Di tingkat ekonomi dan perdagangan, kami telah secara tepat menerapkan pengendalian ekspor tanah jarang, langkah balasan tarif atas produk energi, serta pembatasan timbal balik melalui daftar entitas tidak andal. Kami tidak lagi terus-menerus menanggung hambatan sepihak. Di tingkat tata kelola global, kami mengandalkan BRICS, Organisasi Kerjasama Shanghai, perluasan inisiatif dan jalan, serta kerjasama di Global South untuk mengimbangi UNIS race set. Dan yang lebih penting, yang sangat menarik, adalah pengalaman China. Dalam komunikasi dengan Amerika Serikat, kami mengambil inisiatif untuk melakukan dialog di berbagai tingkatan, membedakan berbagai topik seperti ekonomi, perdagangan, perubahan iklim, bidang kemanusiaan, dan keamanan. Tujuannya adalah menetapkan agenda kerjasama, secara proaktif mengelola risiko, dan menghindari eskalasi konflik dengan Amerika Serikat. Jadi sekarang, seperti yang Anda sebutkan, sangat jelas bahwa dalam 8 tahun terakhir, pola pikir masyarakat Cina telah berubah dengan sangat nyata. Dulu, kami terus-menerus menyesuaikan diri dengan aturan yang ditetapkan Amerika Serikat. Tetapi sekarang, kami memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan perbedaan, secara proaktif, menciptakan peluang bagi kerjasama bilateral, dan tidak lagi didikte oleh sudut pandang kebijakan Amerika Serikat. Itulah salah satu bentuk kepercayaan diri China. That's one kind of the Chinese self-confidence. That is very interesting because like what I hear from you. Itu sangat menarik, karena dari kata-kata Anda, yang saya tangkap adalah bahwa Anda sebenarnya cukup optimistis tentang kemampuan Tiongkok menghadapi Amerika Serikat. Jadi, apakah itu sekarang memengaruhi perencanaan masa depan hubungan AS-Tiongkok? Bahwa Tiongkok tidak merasa hanya perlu menghadapi apapun yang dilontarkan kepada mereka, tetapi juga bisa mulai membuat perencanaan jangka panjang tentang bagaimana secara proaktif mendekati AS dan menyeimbangkan keadaan. Apakah itu cara berpikir di Beijing belakangan ini? Is that the thinking in Beijing these days? Well, I think you mentioned why China. Baik, saya rasa Anda tadi menyinggung mengapa Tiongkok semakin percaya diri, memiliki kepercayaan diri dalam berhubungan dengan Amerika Serikat. Menurut saya, sumber utama kepercayaan diri itu ada pada jalur pembangunan Tiongkok sendiri. Izinkan saya jelaskan. Saya rasa banyak opini publik di Barat telah terjebak dalam kesalahpahaman kognitif. Mereka menganggap hubungan Tiongkok-Amerika Serikat adalah persaingan zero sum, dan mereka percaya bahwa tujuan pembangunan Tiongkok adalah melampaui dan mengalahkan Amerika Serikat. Menurut saya, justru itulah kesalahpahaman terbesar terhadap logika pembangunan Tiongkok. Saya ingin katakan bahwa tujuan pembangunan Tiongkok tidak pernah untuk mengalahkan negara manapun, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat, dan menuntaskan kebangkitan nasional. Jadi sekarang saya kira, meskipun sudah lama berada dalam lingkungan persaingan di antara kekuatan-kekuatan besar dari Eropa, Jepang, maupun Amerika Serikat, fokus kebijakan Tiongkok selalu bertumpu pada permintaan domestik. Saya tidak tahu apakah Anda tahu, tahun ini adalah tahun pertama rencana 5 tahun ke-15 kami. Rencana 5 tahun ke-15 berfokus pada peningkatan permintaan domestik, inovasi teknologi, keseimbangan antara perkotaan dan pedesaan, smart dan sinergi. Ryan, we need to have-stis setia butit site forward naththew, memdealing sistem en siut medis, is terus mervitalisasi pedesaan. Semua titik awal strategis adalah kebutuhan akan kehidupan yang lebih baik bagi 1,4 miliar rakyat Tiongkok. Tetapi lihat pemerintahan Trump, lihat masyarakat Amerika. Ada begitu banyak polarisasi antara yang kaya dan yang miskin di Amerika Serikat. Ada begitu banyak masalah sampai kesejahteraan rakyat di lapisan paling bawah menyusut. Jadi menurut saya, keyakinan kami adalah bahwa target kami tidak pernah untuk mengejar ketertinggalan dari Amerika Serikat, melainkan terus melakukan urusan kami sendiri dengan baik.
Karena itu, kami menjadi semakin percaya diri karena kami melakukannya dengan sangat baik, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tiongkok telah menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan kami yakin bahwa kami bisa lebih percaya diri dalam menghadapi Amerika Serikat. Ini sangat menarik, karena yang Anda katakan adalah tujuan Tiongkok itu memperbaiki diri sendiri, bukan menyakiti pihak lain. Dan itulah faktor pendorongnya. Tetapi, ketika kita mendengarkan banyak retorika yang keluar dari Washington, atau bahkan dari berbagai lembaga pemikir dan sebagainya, mereka kini punya tujuan untuk mengganggu atau mencegah Tiongkok membangun inisiatif satu sabuk, satu jalan. Dan mereka sangat bangga karena telah menyingkirkan Venezuela. Lalu sekarang, Kolombia akan mendapat pemerintahan sayap kanan dan akan keluar dari orbit Tiongkok. Barat terus berpikir tentang siapa yang mereka kendalikan dan siapa yang dikendalikan Tiongkok. Tetapi Anda mengatakan, itu bukan intinya. Itu bukan yang kami kejar. Jadi dalam pengertian ini, Tiongkok mungkin tidak terlalu khawatir tentang Venezuela dan Kolombia. Karena mereka melakukan apa yang mereka lakukan, lalu Tiongkok akan melakukan sesuatu yang berbeda. Benar? Ya, saya pikir ke depan, arena utama persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok bukanlah tarif, hambatan teknologi, atau pemaksaan terhadap negara-negara lain, melainkan persaingan dalam kapasitas tata kelola domestik. Itulah sebabnya kami percaya bahwa dalam jangka panjang, waktu berada di pihak Tiongkok yang mendukung kebijakan pembangunan yang stabil dan berkelanjutan. Karena itu, media sering melaporkan bahwa masyarakat Amerika terpecah, kebijakan Amerika mudah berubah, dan setiap pemerintahan membatalkan banyak kebijakan dari pemerintahan sebelumnya. Sebaliknya, selama 4 dekade terakhir, Tiongkok secara konsisten menjalankan rencana jangka menengah dan jangka panjangnya melalui strategi seperti pengentasan kemiskinan yang terarah, kemakmuran bersama, produktivitas berkualitas baru, dan transformasi hijau dengan terus melakukan berbagai upaya. Jadi saya pikir, secara bertahap dalam jangka panjang, pasar Tiongkok yang terus berkembang dan sangat besar, sistem industrinya yang lengkap, serta keunggulan institusionalnya dalam mengordinasikan pembangunan dan keamanan, akan terus mempersempit kesenjangan kekuatan nasional secara keseluruhan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Jadi itulah dasar fundamental bagi kepercayaan diri kami dalam jangka panjang. Tetapi lihat Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki begitu banyak konflik dengan dunia luar. Konflik-konflik itu akan menghambat dan menghalangi pembangunan berkelan Amerika Serikat dalam jangka panjang. Jadi, ketika kita membandingkannya, Anda dapat melihat mengapa rakyat Tiongkok semakin percaya diri. Namun, apakah Anda tidak khawatir ketika melihat bagaimana Amerika Serikat berusaha secara aktif melemahkan kekuatan-kekuatan lain di panggung dunia, seperti perang dengan Rusia, perang NATO dengan Rusia, dan terutama sekarang perang dengan Iran? Apakah para pemikir strategis Tiongkok seperti Anda tidak khawatir, berpikir, oke, mungkin kami yang berikutnya? Mereka mungkin mencoba mengubah Taiwan atau Filipina menjadi Ukraina bagi Tiongkok untuk menguras sumber daya kami. Neswin Motion Mess. Saya pikir, mungkin tahun lalu atau sebelumnya, kami sering mengkhawatirkan hal itu. Kami khawatir apakah Tiongkok akan menjadi pihak berikutnya yang dilancarkan perang oleh Amerika Serikat. Tetapi sekarang, terutama tahun ini, kami menjadi lebih yakin. Karena saya tidak tahu apakah Anda tahu, pada Mei tahun ini, Presiden Trump dan Tiongkok, dua pemimpin Amerika Serikat dan Tiongkok, membangun sebuah konsensus baru. Kedua pemimpin mencapai konsensus baru, hubungan yang konstruktif, strategis, dan stabil. Inti dari pemikiran ini adalah kita stay sebagai fokus utama, persaingan yang tertib, perspektif berdikelola, dan prosper namanya. And prospect of peace. So this is extremely important. Jadi ini sangat penting. Saya rasa tahun ini sangat penting, tetapi disalahpahami atau diabaikan oleh banyak opini publik di Barat.
Menurut saya, tahun ini Amerika Serikat dan Tiongkok sedang menghindari perangkap Thukydides. Kedua negara sangat rasional. Mungkin Anda tahu, meskipun beberapa negara seperti Jepang atau Filipina, bahkan Eropa, berharap akan terjadi perang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, para pemimpin Tiongkok dan Amerika Serikat sangat rasional, setidaknya pada tingkat strategis. Menurut saya, bahkan Presiden Trump adalah sosok yang sangat kontroversial. Tetapi dalam lingkaran politik Washington, Trump adalah orang yang paling rasional kebijakan terhadap Tiongkok. Tahun ini, para pemimpin China dan Amerika Serikat akan mengadakan 4 pertemuan tatap muka. Ini sangat jarang terjadi. Dan karena seperti yang saya katakan, hubungan yang konstruktif, strategis, dan stabil, ini merupakan konsensus baru yang sangat penting. Yang lebih penting, kita sedang mengalami era baru interaksi di antara kekuatan-kekuatan besar dalam pemerintahan Trump 2.0. Contohnya, hubungan Amerika Serikat, China, dan Rusia. Mungkin saya kira, pada KTT APEC November ini di Shenzhen, China, kita akan melihat foto Presiden Xi Jinping, Presiden Trump, dan Presiden Putin bersama-sama. Sebuah jenis baru hubungan antar kekuatan besar. Tentu saja, saya tidak melihat ini setingkat G3. Of course, I don't see this is as a G3 level action. I just want to see is that I see it as Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya melihat ini sebagai awal dari era pasca Perang Dingin yang dipimpin oleh 3 kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris memimpin pembentukan sistem Yalta setelah Perang Dunia Kedua. Jadi, ini juga menunjukkan bahwa respons dan langkah-langkah balasan China terhadap Trump 2.0 dalam beberapa tahun terakhir, bahkan terhadap kebijakan pembendungan Amerika Serikat selama sekitar 20 tahun terakhir, telah sangat-sangat berhasil. Karena Amerika Serikat sepakat dengan China mengenai suatu konsensus baru, stabilitas strategis yang konstruktif. Jadi menurut saya, era persaingan sengit antara China dan Amerika Serikat sedang berlalu. Itulah sebabnya, seperti yang Anda sebutkan, saya sangat-sangat optimistis mengenai hubungan China-Amerika Serikat. I'm very optimistic about China and US relations. It's so interesting that you're saying that because Menarik sekali Anda mengatakan itu, karena bagi saya, tampaknya justru arahnya sebaliknya. Tampaknya Amerika Serikat sedang bersiap menghadapi sesuatu yang lebih dari sekadar persaingan, yaitu konflik yang nyata. Mungkin bukan pertempuran langsung secara kinetik dengan Tiongkok, tetapi setidaknya perang dagang untuk mencoba merugikan kepentingan Tiongkok. Namun, Anda jauh lebih optimistis. Saya hanya ingin bertanya, gambaran yang baru saja Anda sampaikan itu, apakah itu harapan Anda tentang apa yang akan terjadi? Atau itu penilaian Anda tentang seperti apa kemungkinan strategi Tiongkok dan arah hubungan seperti apa yang didorong Tiongkok? Ya. where China wants to push the relationship. Yes, as I said, China is a strategy of Ya, seperti yang saya katakan, strategi pembangunan Tiongkok bukan untuk menaklukkan negara lain. Tiongkok hanya berfokus pada diri kami sendiri dan pada tren global yang lebih luas. Jadi jika kita mengamati dunia, serta masa depan Tiongkok dan Amerika Serikat, dari perspektif yang lebih penting, yaitu tren global yang lebih luas, Tiongkok telah mencapai penataan strategis yang sistematis dan berwawasan ke depan di garis depan masa depan global. Jika kita melihat persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok beberapa dekade lalu, kondisinya ditandai oleh Amerika Serikat yang memimpin dan Tiongkok yang mengejar. Namun sekarang, dalam bidang-bidang baru terdepan yang akan menentukan lanskap global selama 30 tahun ke depan, Tiongkok telah menyelesaikan penataan yang berwawasan ke depan dan sistematis, serta mencapai kepemimpinan struktural dan laju kemajuan di berbagai jalur inti masa depan. In multiple core future track. Let me explain to you. For example, in the track. Izinkan saya menjelaskan, misalnya dalam bidang pembangunan rendah karbon dan hijau. China adalah satu-satunya negara di dunia yang telah membangun sistem energi hijau yang lengkap dari hulu ke hilir, berskala besar, dan terindustrialisasi, dengan laju perkembangan yang jauh melampaui Amerika Serikat. Lihat 4 sektor inti industri rendah karbon di dunia: tenaga angin, fotovoltaik, baterai litium, dan kendaraan energi baru. Kapasitas produksi, output, dan ekspor China berlipat par berjoy. Jadi, lihat at depan.
Gusti gemakami standar as anti-industri, the model perintah transformasi global emissionnya pada ikan di pasar di pemilih China. Are basically defined, supplied, and led by China. That's one future track. Itu adalah salah satu jalur masa depan. Jalur kedua adalah tata kelola sosial modern. Dalam bidang tata kelola sosial modern, Tiongkok telah membentuk sistem tata kelola domestik yang sangat efisien dan unik di dunia, dengan mengubah keunggulan institusionalnya menjadi keunggulan pembangunan jangka panjang. Jadi, jika Anda datang ke Tiongkok, Anda bisa melihat bahwa dengan mengandalkan pendekatan sistematis terhadap tata kelola digital, tata kelola di tingkat akar rumput, dan respons darurat, Tiongkok telah membangun sistem tata kelola digital terbesar di dunia. Sistem ini memungkinkan pelaksanaan layanan publik, pengendalian sosial, dan respons darurat secara tepat dan efisien. Jika Anda melihat pencegahan dan pengendalian pandemi COVID di Tiongkok, jika Anda melihat tanggap darurat bencana, jika Anda melihat revitalisasi pedesaan di Tiongkok, jika Anda melihat kemakmuran bersama di Tiongkok, jika Anda melihat pembangunan menyeluruh kota pintar dan komunitas pintar di Tiongkok, Tiongkok telah mencapai model tata kelola modern yang stabil, tepat, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi, saya pikir inilah yang kita sebut sebagai kapasitas tata kelola domestik. Kapasitas tata kelola domestik ini menyeimbangkan efisiensi dan keadilan, menyeimbangkan pembangunan dan keamanan, serta menyeimbang kesejahteraan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Livelihood and long-term development. So I think this is very powerful domestic. Jadi menurut saya, ini adalah kapasitas tata kelola domestik yang sangat kuat. Itu merupakan keunggulan utama yang tidak bisa ditiru oleh sistem bergaya Amerika. Jadi ini juga menjadi penopang mendasar bagi pembangunan China yang stabil dalam jangka panjang, serta akumulasi momentum yang terus berlanjut. Dan ada jalur lain yang sangat penting, yang mungkin sangat Anda minati. China kini bersaing dengan sangat serius dalam AI dan daya komputasi masa depan. Kita bisa membandingkan China dan Amerika Serikat. China kini telah mencapai kemajuan multidimensi dalam penerapan aplikasi, daya komputasi dasar, dan ekosistem industri. Ya, saya setuju. Saya tidak bisa menyangkal keunggulan Amerika Serikat. Amerika Serikat masih memiliki banyak keunggulan di bidang-bidang mendasar, seperti algoritma tingkat dasar dan chip GPU kelas atas. And the high-end GPU chips. But the problem is that China's overall layout. Tetapi masalahnya, tata letak keseluruhan China memimpin arah masa depan, seperti total listrik, industrialisasi AI, penerapan dalam berbagai skenario, dan daya komputasi kecerdasan berbasis ruang angkasa. Jadi, yang ingin saya katakan adalah, sekarang China berfokus pada pembangunan di dalam negeri. Kami, pemimpin tertinggi kami, mengarahkan 9% energinya pada pembangunan domestik untuk membuat kita, Anda tahu, mendorong dan meningkatkan tubuh kita agar semakin sehat dan semakin kuat. Selama tubuh kita, tubuh nasional kita, menguat dan menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya, tidak ada kekuatan dari luar yang bisa menaklukkan kita, menduduki kita, atau mengalahkan kita. Jadi saya pikir itu sangat-sangat penting. Itu adalah metode strategis yang berbeda. Bagi Amerika Serikat, para pemimpin mereka berfokus pada ekspansi keluar, pada konflik eksternal dengan negara-negara lain. Tetapi bagi para pemimpin China, berfokus pada pembangunan domestik. Itu perbedaan yang sangat-sangat besar. Jadi, di masa depan, saya pikir waktu berpihak pada China. So in the future, I think time belongs to China. Ini benar-benar sangat menarik, karena Anda tidak memandangnya sebagai China menjadi nomor satu. Karena itu bukan intinya. China ingin terus berkembang. Apapun yang dilakukan negara-negara lain, saya tidak peduli. Kami hanya terus berkembang sampai ke bulan dan melampauinya. Tetapi ada bahaya bahwa Amerika Serikat atau pihak lain di Barat, termasuk Eropa, mungkin mulai menggunakan cara-cara kekerasan. Maksud saya, Iran, apa yang terjadi pada Iran, dan perang yang dimulai oleh Amerika Serikat melalui serangan agresif, lagi-lagi seperti pelanggaran terhadap piagam PBB dan sebagainya. Bukankah itu sebuah ancaman? Atau bagaimana perang ini? Dan juga Anda tahu kebohongan terus-menerus menurut pandangan saya dari Amerika Serikat yang mencoba menggunakan diplomasi sebagai cara untuk berpura-pura
bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi kemudian menyerang secara militer ketika itu menguntungkan mereka. Bukankah ini untuk ancaman bagi China? Atau perang ini memengaruhi penelitian China terhadap kemampuan Serikat? China's assessment of US capabilities. Yeah, I think first of all, I admit that Saya pikir, pertama-tama, saya mengakui bahwa konflik Amerika Serikat-Iran adalah tragedi besar. Perang ini kini telah melampaui garis merah dari kesepahaman diam-diam sebelumnya, dan risikonya sekarang semakin meningkat, terutama sejak Juli ketika permusuhan kembali terjadi. Kedua pihak telah bergeser dari sekadar menyerang target militer menjadi menyerang infrastruktur energi satu sama lain, bahkan melanggar kesepakatan sebelumnya untuk tidak menyentuh fasilitas sipil. Jadi sekarang, menurut saya, Timur Tengah, kawasan ini, sedang terseret ke pusaran konfrontasi yang lebih dalam. Jadi ini adalah kondisi yang sangat-sangat berbahaya di Timur Tengah. Sangat jelas bahwa Amerika Serikat sekarang dibajak oleh Israel. Tetapi pada kenyataannya, jika Anda bertanya kepada saya, kepada rakyat Tiongkok, apakah rakyat Tiongkok merasakan ancaman dari Amerika Serikat? whether Chinese feel the threat from US. No, I think from the Iran. Tidak. Saya pikir, dari konflik Iran dengan Amerika Serikat, terlihat bahwa Amerika Serikat masih merupakan harimau kertas yang tidak memiliki kapasitas untuk perang berkepanjangan. Karena kita semua tahu bahwa banyak akademisi dan analis Amerika berpendapat, dalam perang ini Amerika Serikat sudah kalah. Amerika Serikat tidak mengubah apapun. Amerika gagal mendorong perubahan rezim di Iran, gagal menguasai Selat Hormuz, gagal mengendalikan harga minyak global, dan gagal melindungi kepentingan negara Teluk. Amerika Serikat benar-benar pihak yang kalah dalam perang ini. Jadi, karena polarisasi politik domestik di Amerika Serikat, ditambah memilu pada waktu yang semakin dekat, Koran Putih tidak putih metane biaya perang berdibah dengan intensitas tinggi. Prolonged high intensity war. And now US Gulf allies are also. Dan sekarang, sekutu-sekutu AS di Teluk juga pada umumnya tidak bersedia terlibat langsung dalam konflik jangka panjang ini. Jadi, itulah sebabnya saya berpikir, seperti yang dikatakan Ketua Mao Zedong bertahun-tahun lalu, AS adalah macan kertas. Dan dalam perang antara AS dan Iran ini, menurut saya, AS akan kalah jauh lebih buruk daripada dalam perang Vietnam dan perang Afghanistan. Secara historis, kita bisa melihat riwayat perang AS dengan negara-negara lain. AS tidak pernah mampu menaklukkan atau mengalahkan negara dengan populasi lebih dari 30 juta jiwa. Lalu bagaimana dengan Iran? Iran memiliki 80 juta jiwa. Iran adalah kekuatan regional menengah hingga besar. Begitu juga Vietnam. Vietnam pada masa itu, di tahun 1960-an, memiliki 50 juta jiwa, atau lebih dari 30 juta. Jadi saya pikir AS terutama perlu menghormati kekuatan-kekuatan regional tersebut. Need to respect those regional power. The US need to respect those countries. Amerika Serikat perlu menghormati negara-negara yang memiliki tradisi peradaban, termasuk Iran, sejujurnya. Mengenai Tiongkok, tentu saja Amerika Serikat perlu menghormati kami yang memiliki tradisi peradaban panjang. Tentu saja, populasi Tiongkok jauh lebih besar. Jadi, itulah sebabnya saya pikir, bagi rakyat Tiongkok, kami mengamati perang antara Amerika Serikat dan Iran. Hal itu bisa membuat kami lebih percaya diri daripada sebelumnya, karena Amerika Serikat tidak bisa menaklukkan Iran. Bagaimana mungkin mereka berani menaklukkan Tiongkok? Jadi dari pengamatan kami, terkadang kami hanya merasa bahwa ini adalah tragedi yang sangat-sangat besar. Tragedi besar bagi orang-orang yang tewas dalam perang, terutama rakyat Iran, terutama para siswa sekolah dasar di Iran. Jadi itulah pengamatan dan pendapat saya. In Iran. So that's my observation and opinion. Maybe a very last kind of Mungkin hal terakhir yang cukup kompleks dan ingin saya minta pendapat Anda adalah kerjasama Tiongkok dengan negara-negara BRICS serta kerjasama regionalnya dengan Rusia dan Iran yang juga mencakup Afrika Selatan, Brasil, dan lain sebagainya.
juga inisiatif Satu Sabuk, Satu Jalan. Apakah kita seharusnya memahami interaksi Tiongkok dengan kekuatan-kekuatan lain seperti yang Anda jelaskan sebelumnya, yaitu semata-mata sebagai bagian dari upaya untuk memajukan Tiongkok, dan dalam konteks itu memperbaiki hubungan serta meningkatkan perdagangan dengan pihak lain? Atau, adakah aspek geopolitik yang lebih besar di baliknya? Misalnya, upaya membangun jaringan untuk menahan tekanan Barat terkait jaringan perbankan atau jaringan perdagangan. Bagaimana kita sebaiknya memahami pendekatan kebijakan luar negeri Tiongkok yang lebih luas? Well, I think you launched a very important. Saya kira Anda mengajukan pertanyaan yang sangat penting tentang masa depan Tiongkok. Kalau saya memahaminya seperti ini, sebagai peneliti lembaga kajian, kami memikirkan negara kami. Karena sekarang kekuatan nasional Tiongkok jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Kami tumbuh sangat cepat. Nilai ekonomi kami juga jauh lebih besar daripada sebelumnya. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Apa yang kami inginkan dari dunia? Ini pertanyaan baru bagi kami. Setiap hari kami memikirkannya. Lalu kami juga memberi masukan kepada pemerintah kami. Dan pemerintah kami pun, secara bertahap, Tiongkok memiliki ambisi strategis yang baru. Ambisi ini, apa ambisi Tiongkok dalam kebijakan luar negeri? Saya kira setidaknya ada 5 poin yang bisa saya sampaikan kepada Anda. 5 points, if I can share with you. First, we want to pursue. Pertama, kami ingin mengupayakan lingkungan pembangunan yang damai dan dapat dinikmati bersama oleh semua negara. Tiongkok berharap dapat menjaga perdamaian universal, menentang hegemonisme, politik kekuatan, dan berbagai bentuk konfrontasi antar kubu, serta menciptakan lingkungan pembangunan yang stabil bagi seluruh umat manusia. Karena itu, seperti yang dapat Anda lihat, selama bertahun-tahun terakhir, Tiongkok telah meluncurkan prakarsa keamanan global untuk mencegah dunia jerumus ke dalam gejolak dan perpecahan baru, sehingga semua negara dapat mengejar pembangunan dengan tenang. Itulah ambisi pertama. Ambisi kedua adalah kami ingin mendorong kemakmuran bersama secara global. Tiongkok ingin mendobrak pola yang tidak adil, di mana segelintir negara memonopoli manfaat pembangunan, agar hasil pembangunan dapat memberi manfaat kepada masyarakat di seluruh dunia secara lebih luas dan lebih adil. Jadi melalui berbagai platform seperti yang Anda sebutkan, inisiatif Sabuk dan Jalan serta inisiatif pembangunan global, Tiongkok membantu negara-negara di Global South, terutama di ASEAN, untuk mengatasi kekurangan infrastruktur, membangun kemampuan pembangunan yang mandiri, dan mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi global yang lebih beragam. Ambisi strategis ketiga bagi kebijakan luar negeri Tiongkok ke depan adalah membangun sistem tata kelola global yang lebih adil dan lebih masuk akal. Karena itu, saya pikir Tiongkok berharap dapat mengubah aturan tata kelola lama dan sistem tata kelola lama yang didominasi Barat, serta mendorong reformasi tatanan internasional menuju konsultasi, perundingan bersama, dan manfaat bersama. Oleh karena itu, Tiongkok mengadvokasikan multilateralisme yang sejati, mendukung PBB untuk memainkan peran sentral, dan memperkuat suara negara-negara berkembang dalam urusan internasional melalui mekanisme seperti AIIB, kerjasama BRICS, dan Organisasi Kerjasama Shanghai. Tujuannya agar urusan global ditangani melalui konsultasi bersama di antara semua negara. Dan saya rasa, ambisi kebijakan luar negeri Tiongkok yang keempat adalah bahwa kami ingin menjaga ekosistem peradaban manusia yang beragam dan inklusif. Karena Tiongkok berharap, seperti yang Anda ketahui, Tiongkok memiliki sejarah peradaban yang panjang. Tiongkok berharap peradaban yang berbeda dan jalur pembangunan yang berbeda di dunia dapat dihormati. Jadi, kami tidak setuju dengan apa yang disebut benturan peradaban yang dikemukakan Samuel Huntington bertahun-tahun lalu. Dan tentu saja, ambisi strategis atau kebijakan luar negeri yang pada akhirnya ingin dicapai adalah Tiongkok bekerja bersama untuk menghadapi tantangan bersama bagi kelangsungan hidup dan pembangunan umat manusia. Karena kita semua tahu, saat ini ada begitu banyak ancaman bersama, seperti perubahan iklim,
tata kelola digital, dan kesehatan masyarakat. Jadi, Tiongkok hanya berharap dapat mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk melampaui perbedaan dan bersama-sama menyelesaikan masalah bersama yang dihadapi seluruh umat manusia. Itulah sebabnya, Tiongkok mendorong revolusi rendah karbon terbesar di dunia. Tiongkok berharap dapat bekerja sama dengan semua negara untuk menjaga rumah bersama kita, bumi. Jadi kesimpulan saya adalah, ketika kita mengamati Tiongkok dan memikirkan kebangkitan Tiongkok, kita perlu melampaui teori hubungan internasional tradisional, yaitu teori realis dalam hubungan internasional. Karena jika Anda memandang Tiongkok berdasarkan teori realis dalam studi hubungan internasional, mungkin Anda akan sampai pada kesimpulan, oh ya, Tiongkok bangkit, lalu Tiongkok akan menjadi Nazi Jerman berikutnya. Tidak. Jika Anda melampaui teori realis hubungan internasional Barat, Anda dapat melihat bahwa yang diinginkan Tiongkok tidak pernah untuk mendominasi dunia, melainkan bekerja sama dengan semua negara untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia. Dengan begitu, dunia terbebas dari penindasan hegemonik dan kesenjangan pembangunan, serta mencapai kemajuan bersama bagi seluruh umat manusia. Progress for all mankind. So, from this point, you can explain everything. Jadi dari sudut pandang ini, Anda bisa menjelaskan semua yang dilakukan China selama beberapa dekade terakhir. Misalnya, kami bahkan punya konflik dan perbedaan dengan negara tetangga, yaitu Filipina. Kami punya kekuatan militer penuh untuk mungkin mendorong penyatuan Taiwan melalui kekuatan militer. Tapi kami tidak melakukannya. Kami tidak melakukan itu. Kami hanya tetap sabar dan menyelesaikannya, selangkah demi selangkah. Inilah ketahanan dan strategi dalam strategi kekuatan besar yang baru. Jadi, ini sangat menarik. Lalu, bagaimana menilai gaya baru kebangkitan kekuatan besar? Menurut saya, kita perlu mendorong pemikiran dan inovasi kita. Sebagai cendekiawan, lembaga kajian dari Cina, kami hanya berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan logika kebangkitan Cina kepada China's rising up logic to the foreigners. That's my opinion. This is fascinating. Itu pendapat saya. Ini menarik sekali. Sebenarnya saya memang ingin bertanya kepada Anda persis tentang hal itu, tentang realisme Barat. Dan satu poin terakhir saja, karena Anda tahu, saya rasa John Mearsheimer juga seorang cendekiawan terkenal di Tiongkok, bukan? Salah satu poin utamanya yang sulit saya terima adalah bahwa ia membangun seluruh pemikiran realisme di atas keniscayaan persaingan keamanan. Dan jika saya memahami Anda dengan benar, Anda mungkin tidak setuju dan akan mengatakan bahwa persaingan keamanan bukanlah yang kami lakukan. Kami bersaing, tetapi kami bersaing demi pembangunan. Jadi, saya memahami Anda mengatakan bahwa tidak, dalam hal ini Tuan Mearsheimer tidak menilai dengan tepat apa yang sebenarnya diinginkan Tiongkok. Apakah demikian? What China actually wants. Is that the case? Professor John Mearsheimer. Ya, sebenarnya Profesor John Mearsheimer adalah sahabat saya sejak lama. Saya mengundangnya untuk memberikan kuliah di universitas kami 2 kali. Saya kira ya, kami banyak berdebat, tetapi kami sangat saling menghormati. Kami sering berkomunikasi lewat email. Itulah gaya baru, semacam gaya baru hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di masa depan. Saya rasa kami tidak menolak persaingan yang adil dengan Amerika Serikat. Dan kami terus mencari model saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai. Saya kira dalam jangka panjang, Tiongkok dan Amerika Serikat ditakdirkan untuk hidup berdampingan, dan persaingan akan menjadi hal yang biasa. Namun, konflik dan konfrontasi sama sekali tidak tak terhindarkan. Karena, seperti yang saya katakan, aspirasi awal Tiongkok untuk pembangunan tetap tidak berubah. Semua rencana berorientasi masa depannya, peningkatan industri, reformasi tata kelola, dan terobosan teknologi tidak pernah bertujuan akhir untuk mengalahkan atau melampaui Amerika Serikat. Tujuannya adalah mengatasi kekurangan dalam pembangunannya sendiri, meningkatkan kualitas hidup rakyatnya, dan mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. Jadi, menurut saya dibandingkan dengan dulu yang secara pasif merespons Amerika Serikat, kapasitas China kini meningkat sangat cepat.
Dulu, China mengikuti aturan dan menyesuaikan diri dengan tatanan yang ada. Namun sekarang, kami secara proaktif merencanakan jalan kami sendiri, membentuk aturan-aturan baru, dan memimpin tren-tren baru. Karena kami semakin yakin bahwa waktu berpihak pada pandangan jangka panjang, waktu berpihak pada pembangunan yang stabil, dan waktu berpihak pada kerjasama yang inklusif serta saling menguntungkan. Hemian into rallies Ethnian Radio Voice. Trust and our idea. Professor Wang, that makes me Profesor Wang, saya sangat senang mendengarnya. Karena cukup sering, diskusi-diskusi saya pada akhirnya menjadi sangat muram tentang masa depan umat manusia dan sebagainya. Tapi Anda memberi saya pandangan yang sangat positif. Saya sangat berterima kasih untuk itu. Orang-orang yang ingin menemukan karya Anda, dan yang ingin mengikuti Anda atau institut Anda, sebaiknya kemana? or your institute, where should they go? Yes. They can click on Yeah. our website. Ya, mereka bisa mengklik situs web kami, rdcy.arutse.edu.cn. Jadi saya menyambut semua teman untuk menghubungi saya. Kita bisa berdebat, kita bisa berdiskusi, kita bisa berteman. Dan saya pikir sekarang kita membutuhkan semakin banyak inovasi dalam pemikiran. Dulu, kita mempercayai teori hubungan internasional dari Barat. Tetapi sekarang, saya pikir teori-teori hubungan internasional Barat saja tidak cukup untuk memahami dunia baru. Bagi Tiongkok, kami bangkit, kami maju. Tetapi masalahnya, setelah kami menjadi jauh lebih kuat dan lebih berkuasa dibanding sebelumnya, setiap hari kami belajar dari pengalaman sukses Amerika Serikat. Namun pada saat yang sama, kami juga belajar dari pelajaran negatif Amerika Serikat. Kami selalu berhati-hati. Kami selalu menyarankan para pembuat kebijakan kami, tidak. Jangan meniru hal-hal negatif dari Amerika Serikat. Ambisi kami adalah menjadi negara besar yang jauh lebih baik. Negara mammoth, jauh seni berab. Mitis wiyu the doomborth and merby fiend. Itat sam guess that's some hafang. Seeking a long-term strategic ambition. Well, and I would encourage everybody to engage. Baik, dan saya mendorong semua orang untuk terlibat dan benar-benar ikut membangun kerangka kerjasama bagi pembangunan global. Menurut saya, itu gagasan yang sangat-sangat baik. Tentu kami akan mengundang Anda kembali di kanal ini, Profesor Wang. Saya berharap ke depannya juga bersama para cendekiawan lain, mungkin dari Rusia dan tempat-tempat lain, untuk memetakan hal itu. Profesor Wang Wen, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Professor Wang Wen, thank you so much for your time today. Tripos, dan ikut.